Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tanpa mereka semua sadari, di atas langit daratan Huangwu sepasang mata tengah mengawasi dari balik awan dengan tatapan yang sangat tajam. Genderang perang milik kedua kubu berbeda sisi ditabuh secara bersamaan hingga membuat suasana semakin terasa tegang akibat bunyi kedua genderang tersebut yang menjadi pertanda bahwa peperangan akan segera dimulai. Tidak lama setelah itu, suara trompet besar mulai terdengar dari pihak masing-masing. Kuung. Pihak Kekaisaran Han maupun Kekaisaran Tang mulai bersiap siaga dengan senjata mereka sambil saling menatap tajam ke arah lawan. Niat membunuh bergejolak di dada semua para pasukan kedua belah pihak. Hari ini adalah penentuan apakah salah satu dari kedua kekaisaran itu akan runtuh, ataukah akan semakin berjaya. Sementara itu, di suatu tempat yang jaraknya cukup jauh dari daratan Huangwu, Ling Jin, Bao Chun dan Mo Fang melayang di atas langit. Sementara di belakang mereka, 2 juta pasukan iblis berzirah perang serta beberapa komandan berbaris di udara dengan rapi. Sebuah kubah berwarna putih transparan melingkupi Ling Jin beserta pasukannya untuk menyamarkan keberadaan mereka semua. Mereka menatap ke arah kerumunan pasukan yang terlihat seperti semut yang sedang berkerumun itu dengan tatapan dingin. Meski begitu, Ling Jin, Bao Chun serta para pasukan iblis belum terlihat akan bergerak dan masih memantau situasi peperangan yang sebentar lagi akan pecah. Sebelumnya Ling Jin telah menemui Mo Lianfeng untuk menyiapkan 2 juta pasukan iblis yang berada di tingkat ranah langit, 1 jenderal serta beberapa komandan untuk ikut berperang. Sebenarnya dia melakukan hal itu semata-mata karena Kaisar Tang Wuqing dan Pangeran Tang Xiaoqi telah menyinggung adiknya, jadi dia akan memberi pelajaran kepada mereka berdua. Setelah mengamati kedua kubu itu dengan seksama, Ling Jin mengerutkan keningnya. Dia merasa ada yang aneh dengan susunan formasi dari pasukan Kekaisaran Tang, di mana prajurit Kekaisaran berada di tengah, sedangkan para kultivator berada di sisi kiri dan kanan namun dengan membuat jarak dari prajurit-prajurit tersebut. Jenderal, apa kau tahu mengenai formasi para prajurit Kekaisaran Tang itu? Ling Jin bertanya kepada Mo Fang. Lalu setelah mengamati pasukan itu dengan lebih jelas, Mo Fang berkata, Tuan Muda, itu adalah susunan awal dari formasi kuno Siwang Sun Huan. Formasi kuno Siwang Sun Huan. Bao Chun menaikkan sebelah alisnya mendengar perkataan Mo Fang. Jenderal iblis itu menganggukkan kepala menanggapi Bao Chun. Kemudian dia menjelaskan jika formasi Siwang Sun Huan, atau formasi lingkaran kematian adalah sebuah formasi kuno pada zaman dahulu yang diciptakan oleh seorang kultivator hebat berelemen cahaya dari dunia atas saat peperangan melawan pasukan dari bangsa galaksi Yekong. Pada waktu itu, di dunia atas keberadaan dewa masih sedikit, karena tatanan istana Kekaisaran Langit baru mulai dibentuk oleh Kaisar Langit yang pertama dengan dibantu oleh beberapa dewa yang lain. Merasa kekuatan bangsa mereka lebih kuat, penguasa galaksi Yekong yang licik memimpin para bangsanya untuk menyerang istana Kekaisaran Langit, karena merasa saat itu adalah yang paling tepat bagi mereka menguasai galaksi Lanse. Di tengah kecemasan Kaisar Langit, datanglah seorang kultivator yang menawarkan diri untuk ikut andil dalam peperangan tersebut. Dia mengatakan jika jiwanya merasa terpanggil mendengar galaksi tempat kelahirannya akan dijajah oleh bangsa dari galaksi lain. Kemudian kultivator tersebut mengemukakan sebuah idenya untuk melawan pasukan dari galaksi Yekong dengan memanfaatkan keunggulan jumlah pasukan galaksi Lanse, yaitu menggunakan formasi perang Siwang Sun Huan. Kultivator itu menjelaskan cara kerja dari formasi tersebut dan disetujui oleh Kaisar Langit. Benar saja, formasi perang Siwang Sun Huan sangat efektif untuk menekan kekuatan pasukan galaksi Yekong. Akhirnya dengan formasi tersebut,
mereka bisa mengalahkan penguasa galaksi Yekong beserta pasukannya yang kemudian penguasa itu menyatakan kekalahan dan berjanji tidak akan mengusik galaksi Lance lagi. Kaisar Langit pertama yang merasa berhutang budi kepada kultivator tersebut akhirnya mengangkat serta menasbihkannya menjadi seorang dewa dan memberikan satu kedudukan di Istana Kekaisaran Langit. Ling Jin manggut-manggut mendengar penjelasan dari Mo Fang. Dalam hati dia sangat penasaran dari mana Kekaisaran Tang mengetahui formasi Siwang Sun Huan. Kemudian dia bertanya kepada Mo Fang, "Jenderal, lalu dari mana Kekaisaran itu bisa mengetahui formasi perang Siwang Sun Huan?" Mo Fang menggelengkan kepala menanggapi pertanyaan Ling Jin. "Hamba juga tidak tahu akan hal itu Tuan Muda. Dan langsung kita menuju ke medan perang tetua alurmu." Seraang, seraang. Peperangan antara Kekaisaran Han dan Kekaisaran Tang akhirnya pecah pada saat itu. Kedua kubu saling gencar melakukan serangan kepada lawan mereka. Kultivator-kultivator membagi tugas antara menyerang dan membuat perisai perlindungan. Di atas udara, kultivator-kultivator yang bisa terbang maupun yang menunggangi binatang buas terlihat juga sudah mulai saling menyerang. Duar, buom. Namun anehnya, pihak kultivator Kekaisaran Tang yang berada di darat itu kemudian bergerak melingkar hingga hampir melingkupi pasukan Kekaisaran Han yang kini berada di dalam lingkaran sekumpulan kultivator tersebut saat konsentrasi mereka mulai terpecah antara menyerang dan bertahan. Sial, apa yang akan mereka lakukan? Jenderal Dong mengumpat kesal. Semua pasukan Kekaisaran Han terlihat terkejut sekaligus bingung dengan strategi perang dari kubu musuh mereka yang seperti sedang membentuk sebuah formasi melingkar. Kini strategi formasi pasukan Kekaisaran Han terlihat tidak efektif lagi. Semua pasukan berhati-hatilah. Pendeta Ming Tao berteriak memberi peringatan. Sekarang, Kaisar Tang memberi perintah dengan menggunakan ki sehingga semua yang berada di daratan Huangwu dapat mendengarnya. Serang, bunuh mereka. Pasukan kultivator Kekaisaran Tang mulai menyerang dengan gencar dengan mengeluarkan jurus-jurus berbagai elemen tingkat tinggi mereka ke arah pasukan Kekaisaran Han. Buat perisai perlindungan. Patriark Yuren berteriak lantang lalu segera membuat sebuah perisai berelemen air untuk menghadang terjangan serangan dari kultivator kubu musuh. Duar, buom. Kaisar Hanwu, Jenderal Dong serta Jenderal Yue Lan berhadapan dengan beberapa kultivator ranah langit dari pihak Kekaisaran Tang. Hahaha, menyerahlah Kaisar Hanwu, atau tidak lama lagi pasukanmu akan binasa di sini. Kaisar Tang Wuking yang masih duduk di atas singgasana kereta tandu berkata dengan menggunakan kinya. Yuh, lebih baik kami mati daripada harus tunduk di bawah telapak kaki seorang kaisar sepertimu. Kaisar Hanwu menjawab dengan tegas. Benar-benar naif. Baiklah jika itu memang keinginan kalian, ucap Kaisar Tang Wuking lalu kembali berteriak. Semuanya, bunuh mereka. Jangan beri ampunan. Setelah itu para kultivator ranah langit segera menerjang ke arah Kaisar Hanwu dan yang lainnya. Dua kekaisaran yang berbeda kubu itu masih terus saling jual beli serangan dengan lawan mereka. Akan tetapi perlahan-lahan, pasukan Kekaisaran Han terlihat mulai terdesak. Pasukan udara yang ingin membantu tidak bisa berbuat banyak karena telah dihadang oleh pasukan udara dari Kekaisaran Tang. Jin, ayo cepat kita bergerak sekarang. Aku sudah tidak sabar. Bao Chun menggoyang-goyangkan bahu Ling Jin karena tangannya terasa sudah gatal untuk ikut bertempur. Sebentar lagi Chun, belum saatnya kita bergerak. Mereka masih bisa menahan formasi itu. Ling Jin menjawab sambil terus mengamati situasi peperangan itu. Dia tidak menyangka jika pasukan Kekaisaran Tang benar-benar menerapkan formasi perang yang sama persis seperti penjelasan dari Mo Fang. Jenderal, apa kau ada saran untuk mengatasi formasi itu? Tanya Ling Jin kepada Mo Fang. Jenderal Iblis itu terlihat berpikir untuk sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Mohon maaf Tuan Muda, hamba juga tidak tahu caranya, sebab sampai saat ini formasi itu belum ada yang bisa memecahkannya. Ling Jin kembali termenung setelah mendengar jawaban dari Jenderal Mo Fang. Dia terlihat berpikir dengan keras untuk mengatasi permasalahan itu karena di pihak Kekaisaran Tang terdapat beberapa ranah Dewa Bumi,
serta dua ranah Dewa Langit yang terlihat belum bergerak. Tentu kekuatan Kekaisaran Han tidak sebanding dengan mereka. Ling Jin terlihat memejamkan kedua matanya selama beberapa saat. Tidak lama setelah itu dia kembali membuka mata sambil menyunggingkan senyuman kecil dan bergumam dalam hati, "Baiklah, waktunya bersenang-senang." Pemuda bermata emas itu telah menemukan jalan keluar yang patut untuk mereka coba. Lalu dia menjelaskan rencananya kepada Bao Chun, Mo Fang serta beberapa komandan lainnya. Wajah Jenderal Mo Fang yang menyeramkan itu terlihat senang mendengar penjelasan dari calon penguasanya. "Tuan muda benar-benar sangat jenius. Hamba yakin rencana ini akan berhasil." Ling Jin menganggukkan kepalanya menanggapi perkataan Mo Fang, kemudian setelah itu dia menghilangkan kubah perlindungan lalu mereka melesat menuju daratan Huangwu. Traang, traang, bumem, buom, duar. Pertempuran antar dua kekaisaran masih terus berlanjut di daratan Huangwu. Jumlah korban sudah tidak terhitung lagi, baik itu dari pihak Kekaisaran Han maupun pihak Kekaisaran Tang. Dentingan suara senjata dan serangan energi terus beradu tanpa henti. Semua berusaha untuk saling melukai dan membunuh lawan mereka tanpa belas kasihan. Perbedaan jumlah dan tingkat praktik yang berbeda membuat pasukan Kekaisaran Han mulai terpojok. Terlihat beberapa tetua dan patriark sekte mulai mengalami luka-luka di sekujur tubuh mereka. Meski begitu, rasa semangat juang serta tidak takut mati tersirat dengan jelas di mata mereka. Hiya, pasukan kultivator Kekaisaran Tang terus berusaha menyerang dari sisi luar kubu lawan yang saat ini berada di dalam formasi Siwang Sun Huan dengan gencar. Sinar-sinar dan kilatan energi berbagai elemen serta serangan yang mengandung racun terlihat saling berbenturan di medan pertempuran tersebut. Para prajurit Kekaisaran Han yang berada di paling tengah mulai tidak kuat menahan gempuran dari kultivator-kultivator kubu lawan. Satu persatu tubuh prajurit mulai berjatuhan dengan berbagai kondisi yang terlihat mengenaskan. "Keparaat, jika terus seperti ini Kekaisaran kita akan kalah." Yang Taoshan mengumpat dengan kesal karena terus terdesak oleh serangan-serangan dari dua orang tetua agung dan seorang patriark yang mengarah kepadanya. Di sisi Yang Taoshan, keadaan Yuren bahkan lebih buruk, darah menetes keluar dari sudut bibirnya pertanda bagian dalam tubuh telah terluka. Sementara itu di barisan paling depan pasukan Kekaisaran Han, Kaisar Han Wu didampingi Jenderal Dong, Jenderal Yuelan serta beberapa tetua sekte yang turut membantu berhadapan dengan jenderal-jenderal dan kultivator kubu Kekaisaran Tang. Mereka terus terdesak ke belakang secara perlahan karena digempur oleh pihak lawan tanpa henti. Posisi pasukan Kekaisaran Han yang telah berada di dalam lingkaran formasi Siwang Sun Huan membuat pergerakan mereka menjadi terbatas. Di atas langit, kondisi pasukan udara juga sama buruknya dengan pasukan yang berada di darat. Satu persatu kultivator dan binatang buas mulai berjatuhan di atas tanah tandus daratan Huangwu. "Semuanya, jangan patah semangat, berjuang sampai mati." Kaisar Han Wu berteriak lantang dengan menggunakan kinya sambil terus melakukan serangan balik ke pihak lawan, sementara jenderal-jenderalnya membuat perisai energi untuk menahan serangan musuh. "Nak Ling Jin, di mana kau?" Kaisar Han Wu bergumam dalam hati. Melihat para pasukannya mulai bertumbangan membuat hati sang kaisar merasa sangat sakit. Kini dia hanya bisa berharap keberuntungan akan menaungi mereka. "Hahaha, bagaimana Kaisar? Apa kau menyesali keputusanmu menolak lamaran putraku sekarang? Bersujudlah, maka aku akan memberikanmu kematian yang mudah." "Hahaha." Kaisar Tang Wuking berkata menggunakan kinya sambil terus tertawa terbahak-bahak. Di saat kaisar itu masih larut dalam kesenangannya melihat kemenangan yang sudah berada di depan mata, tiba-tiba saja dua buah energi bola kegelapan, serta kilatan petir merah melesat ke arah pasukannya yang berada di sisi luar kanan dan kiri. Terjangan dua energi tersebut menghantam dengan telak pasukan Kekaisaran Tang dari dua sisi yang berbeda, dan menyebabkan ledakan dahsyat hingga merenggut ribuan nyawa prajurit, serta kultivator-kultivator pihak Kekaisaran Tang. Buom, bumem, duar, pertempuran terhenti seketika itu juga.
Semua pasang mata mengarahkan pandangan ke sumber serangan dua energi tersebut untuk mencari tahu siapa pelakunya. Di belakang pasukan sayap kanan Kekaisaran Tang, Ling Jin melayang di udara dengan melipatkan kedua tangannya di depan dada. Bersama pemuda itu 3 komandan serta 1 juta pasukan iblis menatap mereka dengan tatapan bengis. Sementara di belakang pasukan sayap kiri Kekaisaran Tang, Bao Chun melayang di udara berdampingan dengan Mo Fang bersama 2 komandan dan 1 juta pasukan iblis yang telah bersiap untuk bertempur. Melihat kedatangan sosok yang telah dia nanti-nantikan, ekspresi Kaisar Han Wu serta para petinggi sekte yang turut dalam peperangan menjadi cerah seketika. Semangat mereka kembali membara, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Kalian tidak akan bersenang-senang tanpa kami, bukan? Ling Jin bertanya dengan tatapan matanya yang sangat tenang. Melihat pasukannya diserang dari belakang secara diam-diam membuat Kaisar Tang Wuking menjadi sangat geram, lalu dia berteriak kepada para pengganggu tersebut, "Berani-beraninya kalian mengganggu kesenanganku dan menyerang dari belakang. Apa kalian tidak takut mati?" Namun sesaat kemudian kedua matanya membulat dengan sempurna saat menyadari pasukan yang kini melayang di belakang pasukan sayap kanan dan kiri Kekaisaran Tang. Bangsa iblis. Kaisar Tang Wuking terpekik dalam hati dan mencoba untuk mencerna pemandangan yang saat ini tengah dia lihat. Pasukan dengan wujud yang mengerikan dalam jumlah yang banyak berada di belakang pemuda berambut perak dan pemuda berambut merah. Dia menelan ludahnya tanpa tersadar. Gluk. Ling Jin melayang mendekati kubu Kekaisaran Tang dengan tenang, lalu berhenti tidak jauh dari singgasana kereta tandu tempat Kaisar Tang Wuking berada bersama beberapa kultivator yang belum turun tangan. Apa kau yang bernama Tang Wuking? Ternyata wajahmu sangat jelek. Ling Jin berkata singkat lalu kembali lagi ke tempatnya tanpa memperdulikan Kaisar tersebut. Kau, dasar keparat, beraninya kau mengataiku. Kaisar Tang Wuking berteriak dengan sangat geram, namun tidak digubris oleh pemuda berambut perak itu. Ingin sekali rasanya Kaisar Tang Wuking mencabik-cabik tubuh Ling Jin dengan tangannya sendiri, tetapi dia juga tidak bodoh dan merasa bukan tandingan pemuda itu, dengan tingkat praktiknya sekarang yang berada pada ranah langit tahap akhir. Tetua Agung Wu Meng, Tetua Agung Chun Peng. Sepertinya kali ini kalian harus turun tangan menghadapi kedua pemuda itu, ucap Kaisar Tang Wuking yang ditanggapi anggukan kepala oleh keduanya. Setelah kembali berada di tempatnya, Ling Jin segera memerintahkan pasukan iblis untuk menghabisi pasukan Kekaisaran Tang. Habisi mereka semua, jangan sisakan satupun yang hidup. Siap melaksanakan perintah Tuan Muda Kerajaan Bangsa Iblis. Bunuh, bunuh. Para pasukan iblis berkata dengan lantang secara serempak. Lalu bersamaan dengan itu aura kegelapan dan kematian yang sangat kuat merembes memenuhi hampir ke seluruh wilayah daratan Huangwu, hingga membuat para pasukan kedua belah pihak bergidik tanpa sebab. Aura yang sangat mengerikan. Yuren yang sudah dalam keadaan terluka bergumam dalam hati. Namun dia juga merasa lega karena bantuan akhirnya datang dan berkesempatan melihat kehebatan pemuda yang selama ini dilulukan penduduk di benua tengah. Tersadar dari rasa kebahagiaannya yang membuncah karena kedatangan Ling Jin dan pasukan iblis, kemudian Kaisar Han Wu berteriak dengan sangat lantang. Pasukan Kekaisaran Han, kita hancurkan mereka. Seraang. Lalu pertempuran skala besar kembali pecah setelah sempat terhenti karena serangan mendadak yang dilancarkan oleh Ling Jin dan Bao Chun. Pasukan iblis menyerang dengan membabi buta dan tanpa belas kasihan sama sekali. Baik itu pasukan kultivator maupun prajurit Kekaisaran Tang mereka habisi dengan sadis, bahkan tidak sedikit pasukan iblis yang terlihat memakan jantung korban mereka yang telah mati. Adegan mengerikan itu tentu saja membuat pasukan Kekaisaran Tang menjadi ketar-ketir. Kini keadaan seperti terbalik di mana merekalah yang terkepung di dalam kerumunan pasukan Kekaisaran Han serta pasukan iblis. Perlahan namun pasti, kubu Kekaisaran Han mulai membalikkan keadaan berkat bantuan Ling Jin dan pasukannya. Ling Jin sebelumnya memberitahu kepada Bao Chun, Mo Fang serta beberapa komandan jika dia berencana menghancurkan formasi Siwang Sun Huan dengan menggunakan formasi itu sendiri,
meski hanya berjumlah 2 juta, setidaknya itu sudah cukup jika digabungkan dengan pasukan Kekaisaran Han. Pemuda itu kini masih melayang di udara mengamati pasukannya yang tengah menghabisi kultivator dan prajurit dari kubu Kekaisaran Tang. Lalu tiba-tiba saja sebuah suara terdengar di telinga pemuda berambut perak tersebut. "Nak, lawanmu adalah kami. Wu Meng Ranah Dewa Langit tahap kedua, Chun Peng Ranah Dewa Langit tahap pertama, serta 4 orang tetua yang semuanya berada pada tingkat Ranah Dewa Bumi tahap ketiga. Mereka melayang tidak jauh dari tempat Ling Jin berada." Pemuda itu menyunggingkan sedikit senyumnya untuk sesaat sambil menatap kelima kultivator tersebut. Sesaat kemudian ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat dingin dengan tatapan mata yang sangat tajam. Sus, Bao Chun dan Mo Fang muncul di sisi kanan dan kiri Ling Jin. Wujud Mo Fang yang mengerikan itu sempat membuat Wu Meng dan yang lainnya merasa kaget, namun tidak lama setelah itu mereka segera tersadar. "Chun, aku akan menghadapi 2 ranah dewa langit itu, kalian hadapi mereka berempat." Ling Jin berkata lalu seketika menghilang dari tempatnya. Satu kedipan mata kemudian, tubuh Chun Peng tiba-tiba terpental dengan sangat cepat tanpa ada yang mengetahui penyebabnya dan terus melesat ke arah kereta tandu tempat di mana Kaisar Tang Wuking berada. Kedua mata Kaisar itu melotot lebar-lebar lalu tanpa berpikir panjang dia segera melesat ke samping untuk menghindari tabrakan dari tubuh Chun Peng. Wush! Boom! Kereta tandu Kaisar Tang Wuking hancur berkeping-keping karena tertimpa tubuh Chun Peng. Debu beterbangan menutupi kereta tandu tersebut. Terlihat Tetua Agung Sekte Halilintar itu sudah berdiri kembali sembari memegangi dadanya yang terasa remuk. Ling Jin muncul di tempat Chun Peng melayang sebelumnya dengan tangan kanannya yang masih dalam posisi terkepal ke depan. Kemunculannya itu membuat Wu Meng tersentak kaget. Dia melesat ke belakang untuk menjaga jarak dari pemuda itu. Sejak kapan dia menyerang Chun Peng? Wu Meng bergumam dalam hati. Baru kali ini dia melihat Tetua Agung Sekte Halilintar terkena serangan tunggal begitu saja tanpa mereka berdua sadari. Hahaha, bagus Jin. Bao Chun berteriak lantang dengan ekspresi wajah yang sangat gembira. Wush, aura ranah Dewa Bumi tahap kelima merembes dari dalam tubuh Bao Chun. Kini rambutnya juga telah berubah menjadi rambut petir merah yang berkilatan. Setelah itu dia segera menerjang ke arah 2 kultivator ranah Dewa Bumi dari Kekaisaran Tang. Hahaha, ayo layani aku. Bao Chun berteriak dan menyerang mereka dengan membabi buta. Sementara Mo Fang juga terlihat sudah bertempur melawan 2 kultivator sisanya. Pertempuran berlangsung semakin gencar. Pasukan Kekaisaran Tang yang semula berada di atas angin kini kondisinya terbalik, layaknya binatang yang tengah diburu. Pasukan iblis tidak henti-hentinya membunuh dan menyerap jiwa mereka hingga perlahan-lahan kekuatan mereka terus bertambah seiring berjalannya pertempuran. Mereka melakukannya karena memang Ling Jin yang memerintahkan hal tersebut sebelumnya. Apabila calon penguasa mereka melarang, lalu bagaimana mungkin pasukan iblis itu memiliki keberanian untuk melanggarnya? Waktu terus berjalan seiring jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Namun kali ini kubu Kekaisaran Tanglah yang berada di ambang kebinasaan. 13 juta pasukan kini hanya menyisakan kurang dari 3 juta saja. Meski jumlah mereka unggul, namun kekuatan ranah langit tahap akhir bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung. Apalagi aura kegelapan dan kematian yang terus menekan mereka sepanjang jalannya pertempuran besar itu. Para tetua serta patriark juga tidak bisa berbuat banyak dengan adanya 5 komandan pasukan iblis beserta para petinggi pasukan Kekaisaran Han. Saat ini Ling Jin telah berhasil membunuh Chun Peng dengan memenggal kepala dan mengurung jiwa Tetua Agung Sekte Halilintar tersebut dan menghancurkannya. Wu Meng merasa ngeri melihat perbuatan dari pemuda berambut perak itu. Tidak usah terkejut seperti itu. Sebentar lagi kau. Perkataan Ling Jin terhenti karena tiba-tiba saja anak panah yang terbuat dari energi elemen cahaya menghujami pasukan iblis dan melenyapkan mereka. Ling Jin tersentak kaget melihat kejadian tersebut, lalu dia mendongakkan kepala ke sumber serangan panah cahaya itu. Seorang pemuda melayang turun dengan perlahan dari atas langit.
Di punggungnya terdapat sepasang sayap yang terbuat dari cahaya. Matanya terus menatap pasukan iblis dengan sangat tajam sambil bergumam, "Makhluk rendahan." Mo Fang memelototkan matanya lebar-lebar melihat siapa gerangan pemuda tersebut. Tanpa tersadar tubuhnya sedikit bergetar, kemudian dia berkata kepada Ling Jin, "Tuan muda. Dia adalah kultivator pencipta formasi Siwang Sun Huan yang hamba maksud, Dewa Panah." Dewa Panah. Tapi kekuatannya. Ling Jin mengerutkan kening saat mengetahui tingkat praktik pemuda itu 3 tingkat di atasnya, namun dia juga yakin jika Mo Fang tidak akan berbohong kepadanya. Lalu dia berkata kepada Mo Fang, "Jenderal, kau tidak usah cemas. Aku yang akan mengurusnya. Kalian selesaikan saja tugas yang aku berikan." "Terima kasih Tuan Muda, perintah Tuan Muda adalah nyawa bagi kami." Mo Fang berkata lalu segera melesat bergabung dengan pasukan iblis yang lain. "Hahaha, kini tamatlah riwayat kalian di tangan Xin Chen. Kekaisaran Tang sangat beruntung karena Dewa Panah terlahir kembali di benua barat." Kaisar Tang Wuking berkata sambil tertawa dengan lantang. Dengan hadirnya Xin Chen, dia yakin pertempuran ini akan benar-benar berada dalam genggamannya. Ling Jin mengerutkan keningnya. Kini dia tahu alasan tingkat praktik pemuda yang disebut Mo Fang sebagai Dewa Panah itu hanya berada pada ranah Dewa Langit tahap ke-8. Jadi seperti itu, dia adalah reinkarnasi Dewa Panah Xin Chen. Pasukan iblis terus melakukan pembantaian terhadap pasukan Kekaisaran Tang dan menghisap jiwa-jiwa mereka. Meski belum bisa menerobos ke tingkat selanjutnya, namun itu cukup untuk membuat kekuatan pasukan iblis terus meningkat dikarenakan jiwa-jiwa yang mereka serap. Dari 13 juta pasukan Kekaisaran Tang, kini hanya menyisakan kurang dari 2 juta pasukan saja. Melihat para pasukannya terbantai membuat Kaisar Tang Wuking merasa sangat geram. Dia meminta Xin Chen untuk membantu mereka. Namun anehnya pemuda itu tidak mengindahkan permintaan Kaisar tersebut. "Aku hanya akan turun tangan dan bertarung dengan kultivator yang pantas untuk menjadi lawanku, dan sepertinya dia layak untuk itu." Xin Chen berkata dengan tatapan matanya yang masih terlihat tenang saat menatap Ling Jin. "Tapi, tolong bantulah terlebih dahulu pasukanku," ucap Kaisar Tang Wuking. Aku tidak peduli dengan orang-orang lemah itu. Apa kau ingat perkataanku sebelumnya?" Xin Chen meninggikan suaranya hingga membuat Kaisar Tang Wuking sedikit ketakutan. "Aku ikut kalian ke sini dengan tujuan hanya untuk mencari lawan yang kuat. Jadi jika pasukanmu binasa, itu adalah kesalahan mereka karena terlalu lemah," ucap Xin Chen. Kaisar Tang Wuking mengumpati perkataan pemuda itu dalam hati. Namun apa daya, melawan seorang ranah Dewa Langit adalah hal yang mustahil untuk dia lakukan. Kini Kaisar tersebut hanya bisa meratapi nasib para prajurit dan kultivator-kultivatornya yang mulai tumbang satu persatu akibat keganasan pasukan iblis. Sementara itu, Bao Chun terlihat masih bermain-main dengan 2 kultivator yang menjadi lawannya. Dia menghajar mereka habis-habisan, namun keduanya belum juga dia bunuh. Sedangkan Wu Meng kini berdiri di sisi Kaisar Tang Wuking untuk melindunginya. Xin Chen mendekati Ling Jin yang sekarang ini dalam posisi siaga dengan perlahan-lahan. Begitu dia sampai di hadapan pemuda bermata emas itu, dia tersenyum simpul dan berkata, "Salam saudara kultivator. Perkenalkan, namaku adalah Xin Chen." Perkataan Xin Chen membuat Ling Jin sedikit merasa terkejut. Dia tidak menyangka jika pemuda itu bisa juga untuk bersikap ramah. Ling Jin mengendurkan siaganya kemudian menjawab perkataan Xin Chen. "Salam saudara Chen, kau bisa memanggilku Ling Jin atau Jin saja." Sebenarnya bukan tanpa alasan Xin Chen bersikap ramah, dia memang suka melakukannya terhadap lawan yang dia anggap kuat. Selain itu pemuda tersebut merasa ada sesuatu yang istimewa dari Ling Jin, namun pandangan Xin Chen tidak bisa untuk menembusnya. "Saudara Jin, aku ingin menantangmu pertarungan hidup dan mati 1 lawan 1. Xin Chen berkata sambil melipatkan kedua tangan di depan dada. "Pertarungan hidup dan mati." Ling Jin mengerutkan keningnya, lalu sesaat kemudian dia berhasil menangkap maksud perkataan Xin Chen.
Pemuda tersebut ingin membuktikan siapa yang lebih kuat antara dia dan Ling Jin. Kemudian pemuda bermata emas itu menjawab perkataan Xin Chen, "Baiklah. Aku terima tantanganmu." Xin Chen menyunggingkan senyumnya lalu melesat ke atas langit. Sesaat kemudian Ling Jin ikut melesat menyusul pemuda itu. Kedua pemuda tersebut kini melayang di udara dengan posisi saling berhadapan dalam jarak belasan meter. Ling Jin dan Xin Chen terlihat masih terdiam mengamati satu sama lain selama beberapa saat. Lalu setelah itu tiba-tiba suasana sekitar tempat mereka melayang menjadi sangat hening. Boom, boom. Mereka berdua meningkatkan kekuatan hampir secara bersamaan. Aura ranah Dewa Langit tahap kelima milik Ling Jin, dan ranah Dewa Langit tahap ke-8 milik Xin Chen. Udara berfluktuasi dengan hebat seketika itu juga, daratan bergetar untuk sesaat, karena ledakan dua energi ranah Dewa Langit yang menyebabkan pertempuran terhenti sejenak akibat getaran yang mereka rasakan. Melihat Ling Jin mulai akan beraksi di atas udara untuk melawan Xin Chen membuat semangat Kaisar Han Wu dan pasukan yang lainnya lebih membara. Mereka kembali melakukan serangan-serangan kepada pasukan Kekaisaran Tang dengan semakin gencar. Pertempuran itu terlihat tidak lama lagi akan segera berakhir. Di atas udara, Xin Chen menyunggingkan senyumnya begitu melihat kekuatan Ling Jin masih berada 3 tahap di bawahnya. Kemudian dia berkata, "Masih lemah." Ling Jin tidak menggubris perkataan pemuda itu, dia menggenggam tangannya dengan erat dan langsung melesat menerjang ke arahnya. Melihat hal itu Xin Chen tidak hanya berdiam diri, dia turut melesat menyambut serangan Ling Jin. Wush, duem. Dua tinju ranah Dewa Langit berelemen api putih berbalut petir hitam dan elemen cahaya saling bertabrakan di atas udara. Hempasan energi menyebar kemana-mana dengan hebat dan menimbulkan suara ledakan teredam. Daratan di bawahnya kembali bergetar selama beberapa saat. Ling Jin terhempas beberapa belas meter ke belakang, sementara Xin Chen masih tidak bergeming dari tempatnya pertanda kekuatan pemuda itu masih lebih unggul dari Ling Jin. Xin Chen terlihat puas bisa memukul mundur lawannya. Kini terlihat sepasang sayap cahaya di punggungnya lebih lebar dan bercahaya terang. Dia benar-benar kuat, sepertinya pertarungan kali ini tidak akan mudah. Elemen cahaya memang sangat hebat. Ling Jin bergumam dalam hati setelah menstabilkan posisi tubuhnya. Hiya, pemuda berambut perak itu meningkatkan energi kekuatannya hingga setara dengan ranah Dewa Langit tahap ke-7. Seluruh tubuhnya terbalut kobaran api putih dan petir hitam yang berderak-derak. Aura Kaisar Naga muncul saat itu juga dan turut menyelimuti tubuh Ling Jin. Melihat aura tersebut, membuat Xin Chen tersentak kaget. Seketika dia teringat dengan pemilik aura Kaisar Naga pada kehidupannya yang pertama sewaktu dia masih menjadi seorang dewa. Aura itu mengingatkanku pada leluhur Dewa Naga. Tapi bagaimana pemuda itu bisa memilikinya? Gumamnya dalam hati. Cakar Sang Naga, teriak Ling Jin. Ling Jin mengangkat dan mencengkeramkan kedua tangannya membentuk cakar, kemudian dia mengayunkannya secara menyilang, lalu dua siluet energi yang membentuk cakar naga berelemen api putih dan petir hitam berbalut aura keemasan melesat ke arah lawannya. Swoosh! Melihat serangan itu Xin Chen segera menyilangkan kedua tangannya di depan dada sambil berteriak, "Perisai sayap Phoenix." Saat itu juga dua sayap cahaya di punggungnya ikut menangkup dan menutupi seluruh tubuh pemuda tersebut. Boom! Ledakan dahsyat tercipta akibat benturan jurus pertama Kitab Dewa Naga, dengan jurus perisai sayap Phoenix milik Xin Chen yang menyebabkan udara di atas langit daratan Huangwu menjadi tidak beraturan. Ini benar-benar jurus dan aura milik leluhur Dewa Naga. Xin Chen membatin saat menahan terjangan jurus cakar Sang Naga yang dikeluarkan Ling Jin. Saat ini posisi kedua tangannya masih menyilang di depan dada. Meski serangan tersebut masih membuatnya tidak bergeming, namun aura Kaisar Naga membuat reinkarnasi Dewa Panah itu sedikit tertekan. Ling Jin tidak membiarkan Xin Chen berdiam diri terlalu lama. Dia mengepalkan kedua tangan yang seketika itu kobaran api putih dan petir hitam dengan aura keemasan menyelimutinya. Kemudian Ling Jin melesat ke arah Xin Chen dengan sangat cepat. Melihat hal itu,
Xin Chen mengepakkan sayap cahayanya dan turut melesat untuk menyambut serangan Ling Jin. Seluruh tubuh pemuda itu kini terlihat semakin bercahaya terang. Paak, paak, buak. Ling Jin terhempas beberapa meter ke belakang setelah terkena tendangan dari Xin Chen di bagian pinggangnya. Pemuda berambut perak itu segera menstabilkan tubuhnya dan segera melesat kembali ke arah Xin Chen. Wush! Kedua kultivator muda berbeda elemen tersebut kemudian kembali terlibat dalam pertarungan tingkat tinggi 1 lawan 1 di atas langit daratan Huangwu. Mereka berdua terlihat menghilang dari tempat sebelumnya dan muncul di bagian tempat lainnya di atas udara. Kilatan-kilatan cahaya dan ledakan-ledakan terjadi akibat benturan serangan jarak pendek Ling Jin dan Xin Chen. Kaisar Tang Wuqing dan Wu Meng melebarkan kedua mata mereka ketika melihat dua pemuda yang tengah bertarung di udara itu bisa menghilang. Namun mereka segera menyadari jika hal tersebut wajar mengingat Xin Chen adalah reinkarnasi seorang dewa. Lalu bagaimana dengan Ling Jin? Mereka mengerutkan kening memikirkannya. Meski tertinggal dalam basis kultivasi, namun Ling Jin mampu mengimbanginya. Hal ini dikarenakan pada kehidupan pertama, Xin Chen jarang sekali terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Dia lebih sering menggunakan panah Raja Phoenix-nya ketika bertempur. Di samping itu juga karena kehebatan Ling Jin dalam pertarungan jarak dekat, dan dia juga terbantu dengan adanya aura Kaisar Naga, serta mata emasnya yang mampu melihat pergerakan Xin Chen dengan sangat baik. Hiya, buah! Ling Jin berhasil memukul mundur Xin Chen beberapa langkah ke belakang. Lalu tanpa berpikir panjang dia kembali menerjang ke arah Xin Chen, kemudian keduanya kembali saling jual beli serangan-serangan pukulan dan tendangan. Sial, meskipun basis kultivasinya berada di bawahku, tapi serangan jarak dekatnya mampu mengimbangiku. Xin Chen bergumam dalam hati di tengah-tengah pertarungan mereka. Sesaat kemudian Xin Chen melihat sedikit celah pada wajah sebelah kiri lawannya. Pemuda itu segera melesatkan tendangannya yang telah terbalut energi cahaya ke arah pipi kiri Ling Jin. Buak, buak, wush. Ling Jin terhempas ke bawah dengan sangat cepat hingga menghantam tanah dan menyebabkan dentuman ledakan yang keras serta terbentuknya sebuah kawah berukuran besar akibat terhantam tubuh pemuda berambut perak itu. Boom! Ling Jin segera bangkit berdiri kembali sambil mengusap darah yang keluar dari sudut kiri bibirnya akibat tendangan Xin Chen. Mata emasnya melihat ke atas menatap lawannya dengan tajam. Dia benar-benar sangat kuat. Aku sudah meningkatkan energi kekuatanku hingga setara ranah Dewa Langit tahap ke-7. Tapi itu belum cukup untuk bisa mengalahkannya. Ling Jin berpikir keras mencari jalan keluar agar dapat mengalahkan Xin Chen. Saat ini dia tidak menggunakan mode iblis dan elemen kegelapannya dikarenakan elemen cahaya yang dimiliki oleh Xin Chen, di mana elemen tersebut merupakan kelemahan dari elemen kegelapan. Jadi menurutnya akan sia-sia jika dia menggunakannya. Ling Jin melayang perlahan ke udara lalu berhenti tidak jauh dari hadapan Xin Chen. Wajahnya masih terlihat sangat dingin dan seperti tanpa ekspresi meskipun otaknya kini tengah berpikir keras. Aku akui kemampuanmu dalam pertarungan jarak dekat sangat hebat. Aku yakin jika tingkat praktik kita setara, kau akan mampu mengalahkanku. Xin Chen memuji lawannya itu. Lalu dia mengeluarkan panah Raja Phoenix yang berwarna putih kebiruan dari dalam cincin ruangnya. Namun sayang, pertarungan ini harus aku akhiri sekarang juga. Xin Chen mengambil sikap memanah dan menarik busur panah Raja Phoenix. Sebuah anak panah energi berelemen cahaya muncul ketika pemuda itu menarik tali busurnya. Emosi jiwa Phoenix, teriak Xin Chen. Wuss, anak panah itu semakin bercahaya, suasana mendadak sangat hening selama beberapa saat ketika Xin Chen mengeluarkan jurus emosi jiwa Phoenix tersebut. Lalu pemuda itu melepaskan anak panah dari busurnya. Sus! Ling Jin segera membentuk segel bayangan dari elemen api putih dan petir hitam, kemudian sebuah perisai berwarna putih kehitaman muncul di hadapannya. Namun sesaat setelah itu kedua mata Ling Jin membulat dengan sempurna. Anak panah Xin Chen tiba-tiba berubah menjadi seekor Phoenix cahaya yang besar dengan kedua matanya yang menyiratkan kemarahan saat menatap Ling Jin.
Wush! Phoenix cahaya yang dilesatkan Xin Chen terus melesat dengan sangat cepat dan sedikit lagi akan mengenai targetnya. Ling Jin semakin memperkuat kuda-kuda di udara dengan posisi kaki kanan dia tarik ke belakang, kaki kiri untuk menumpu badan sedikit condong ke depan. Lalu tidak lama kemudian Phoenix cahaya menghantam tubuhnya dengan sangat keras hingga menyebabkan ledakan yang sangat besar. Boom! Tubuh Ling Jin terpental jauh ke belakang dan terhempas seperti meteor hingga menabrak Gunung Zuida, gunung terbesar di benua barat yang letaknya tidak jauh dari daratan Huangwu. Debu-debu membumbung tinggi menutupi kawah besar yang terbentuk akibat tabrakan tubuh Ling Jin. Kemudian setelah beberapa saat, debu-debu itu menghilang dan memperlihatkan kondisi kawah tempat Ling Jin terjatuh. Pemuda itu tampak sedang terduduk dengan bertumpu menggunakan kedua tangannya. Hoak! Ling Jin memuntahkan darah dalam jumlah cukup banyak, nafasnya terengah-engah, beberapa tulang rusuknya patah akibat terjangan jurus emosi jiwa Phoenix milik Xin Chen. Jubah atasan pemuda itu telah hancur dan hanya menyisakan sedikit bagian saja yang terlihat sudah compang-camping. Sial, dia benar-benar sangat kuat. Ling Jin bergumam sambil memegangi dadanya yang terasa sangat sesak hingga membuatnya sedikit kesulitan untuk bernafas. Saat ini keadaannya sangat genting mengingat dia tidak bisa menggunakan mode iblisnya. Kemudian pemuda itu merobek sisa jubah atasan yang masih melekat di tubuhnya lalu membuang robekan itu ke depan sambil terus menatapnya. Apakah aku akan mati di sini? Batin Ling Jin sambil terus menatap robekan jubah yang telah dia buang tidak jauh dari hadapannya. Setelah memperhatikan robekan jubah itu, dia jadi teringat dengan kedua kakeknya. Kakek, Ling Jin bergumam pelan. Berbagai kenangan melintas di benak pemuda berambut perak itu. Kenangan-kenangan bersama kedua kakek tercinta, keluarga serta orang-orang terdekatnya saat ini. Selang beberapa saat kemudian kedua matanya melebar. Ling Jin teringat jika kedua kakeknya adalah pemilik kitab Dewa Naga dan kitab Dewa Iblis. Dia berpikiran bahwa jika kitab Dewa Iblis bisa membuatnya berubah menjadi mode iblis setelah menguasai keseluruhan jurus-jurus dari kitab itu, lalu apakah kitab Dewa Naga juga bisa? Patut dicoba. Pemuda itu mengusap sisa darah di bibirnya lalu beranjak berdiri dengan sedikit tertatih. Setelah mengatur nafas, Ling Jin melayang kembali ke udara dengan perlahan lalu memejamkan kedua matanya. Xin Chen yang masih mengamati dari udara sembari memegang busur panahnya mengerutkan kening melihat Ling Jin masih hidup setelah terkena jurus emosi jiwa Phoenix miliknya. Benar-benar pemuda yang sangat kuat, sebelumnya tidak ada yang bisa bertahan hidup setelah terkena jurusku. Lalu, apa yang akan dia lakukan? Xin Chen mengagumi Ling Jin dalam hati sekaligus merasa heran melihat lawannya terbang dengan menutup mata. Meski bukan jurus yang terkuat, namun selama pertarungannya melawan kultivator-kultivator di dunia tengah, semua lawannya mati setelah terkena jurus emosi jiwa Phoenix. Hal ini wajar mengingat kitab Raja Phoenix adalah kitab milik Xin Chen yang turut terbawa ke dalam jiwanya setelah dia bereinkarnasi di dunia tengah ini. Seng Huo Quan mendengung seolah-olah sedang memberitahu tentang sesuatu setelah tersentak oleh jiwa dan pikiran pemuda tersebut. Lalu tidak lama kemudian, muncullah sebuah cahaya berwarna perak bening dengan aura keemasan membentuk seekor naga yang terus bergerak mengelilingi cahaya tersebut. Akan tetapi cahaya itu tidak keluar dari dalam kitab Dewa Naga, melainkan dari dalam Seng Huo Quan secara langsung dan masuk ke dalam jiwa Ling Jin. Xin Chen masih belum menemukan keanehan pada diri Ling Jin saat ini. Namun dia juga tidak mau membiarkan pemuda itu bernafas lega lebih lama. Xin Chen kemudian kembali mengarahkan panah Raja Phoenix-nya dan membidik Ling Jin. Akan tetapi tiba-tiba kedua matanya melotot lebar-lebar. Hiya! Ling Jin berteriak sangat keras di atas udara, pemuda itu menaikkan kekuatan hingga melebihi batasannya. Kemudian, bencana alam yang lebih dahsyat dari saat dia berubah menjadi mode iblis mulai bermunculan. Langit bergemuruh, badai dan petir-petir hitam keemasan menghujami daratan Huangwu dan sekitarnya secara terus-menerus. Bumi turut bergoncang dengan hebat sehingga menyebabkan suasana menjadi kacau balau.
Peperangan yang masih berlangsung di bawahnya seketika terhenti karena bencana tersebut. Mereka harus menggunakan ki untuk menstabilkan tubuh sambil berusaha menghindari hujaman-hujaman petir yang terus menghantam seluruh daratan dengan kejam. Pasukan dari kedua belah pihak kekaisaran yang terkena petir-petir hitam kemasan tersebut langsung lenyap tak berbekas. Sesekali semua pandangan mengarah kepada Ling Jin yang saat ini masih melayang di udara. Pada tubuh bagian atas pemuda yang bertelanjang dada itu, muncul sebuah zirah perang bersisik naga yang sangat megah dengan warna perak bening berkilauan. Aura keemasan Kaisar Naga yang sebelumnya hanya terdiam kini bergerak-gerak mengelilingi seluruh tubuhnya. Keterkejutan mereka tidak hanya sampai di situ saja. Di atas langit daratan Huangwu, sepasang mata naga berwarna emas yang sangat besar tiba-tiba muncul entah dari mana datangnya. Bahkan besarnya hampir melingkupi seluruh daratan sejauh mata memandang. Sepasang mata emas naga itu menatap mereka semua dengan tatapan yang sangat angkuh, seolah-olah mereka hanyalah debu baginya. Melihat hal tersebut membuat Xin Chen menjadi sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, segala kekuatan yang dimilikinya seolah lenyap tanpa sebab. Begitu menatap kedua mata emas naga raksasa itu, Xin Chen tahu benar sosok tersebut. Pemuda itu ingin menyebutkan namanya, namun tiba-tiba saja lidahnya menjadi kaku, bahkan saat dia ingin menyebutkan di dalam hatinya pun tidak bisa. Di atas kepala Ling Jin kini sebuah siluet naga kecil berwarna emas muncul dengan posisi melingkar. Namun kondisi siluet naga kecil itu masih dalam keadaan tertidur. Tanda suci bunga lotus emas yang masih menguncup juga turut muncul di keningnya dan bersinar terang. Lalu selang beberapa saat kemudian, Ling Jin membuka kedua matanya dengan tenang. Duem, ledakan energi teredam berwarna putih keemasan menyebar ke segala arah, dan menghempaskan Xin Chen hingga membuat tubuhnya melesat jatuh ke daratan lalu menghujam ke tanah dengan sangat keras. Boom, sebuah kawah yang cukup besar terbentuk akibat hujaman tubuh Xin Chen. Lalu pemuda itu kembali berdiri sambil mengusap darah yang menetes dari sudut bibirnya. Pertanda tubuh bagian dalamnya telah terluka hanya karena hempasan energi putih keemasan tersebut. Belum hilang rasa keterkejutan Xin Chen, Ling Jin tiba-tiba sudah berada di hadapannya. Kedua pupil mata emas pemuda itu kini telah berubah menjadi pupil mata naga. Ling Jin menatap Xin Chen dengan tatapan yang angkuh dan sangat dingin. Kalian semua bangsa dewa makhluk rendahan, mau bermain-main denganku? Apa kau ingin seluruh galaksi ini aku ubah menjadi debu? Dua suara yang berat terdengar menggema memenuhi seluruh daratan secara bersamaan ketika mulut Ling Jin mengatakan hal tersebut. Jiwa Xin Chen dan semua yang ada di daratan Huangwu terguncang hanya dengan mendengar suaranya saja. Banyak di antara mereka yang memuntahkan darah karena jiwa mereka tidak kuat untuk menahan beban kekuatan yang terkandung di dalam suara itu. Bruk! Xin Chen menjatuhkan tubuhnya hingga sangat rendah hampir sejajar dengan tanah dan berlutut di hadapan Ling Jin yang saat ini sudah berubah wujud. Seluruh tubuhnya bergetar dengan hebat dan terasa sangat lemas di waktu yang bersamaan. Hamba mohon ampun. Xin Chen memohon ampunan, namun perkataannya terhenti ketika dia ingin menyebutkan nama tersebut. Kini reinkarnasi Dewa Panah itu benar-benar pasrah dengan kematiannya. Di saat itu juga, berbagai komentar sayup-sayup terdengar, baik itu dari pihak Kekaisaran Han, pasukan iblis maupun pihak Kekaisaran Tang yang hanya tersisa beberapa puluh ribu orang saja. Pemuda itu, sesis siapa dia sebenarnya? Hanya dengan mendengar suaranya saja jiwaku terasa sangat kesakitan. Tuan muda, siapakah sebenarnya Anda? Suasana daratan Huangwu dan sekitarnya masih dalam keadaan sangat kacau akibat bencana alam yang melanda tempat tersebut selama sinar berwarna perak bening itu masuk dan mengambil alih tubuh Ling Jin. Meski Xin Chen mengetahui pemilik mata emas naga raksasa itu, namun tidak halnya dengan pasukan iblis maupun bangsa manusia. Mereka terus merasakan kengerian yang teramat sangat ketika melihat kedua mata emas raksasa yang kini tengah menatap mereka semua dari atas langit tersebut. Bao Chun yang telah membunuh kedua lawannya juga tak luput dari rasa ketakutan,
dia turut menatap Ling Jin dan kedua mata emas naga raksasa dengan tubuhnya yang bergetar. Sepintas dirinya merasa mengetahui tentang kedua mata itu, namun kemudian ingatan itu tiba-tiba hilang begitu saja. Sementara itu, di belahan benua timur tepatnya di puncak Gunung Ziyuan, Yao Pin yang sedang meminum tehnya tiba-tiba merasakan kehadiran sosok yang membuat jiwanya terguncang. Tampak tangan kanannya kini tidak bisa memegang cangkir dengan baik karena tubuhnya tiba-tiba bergetar karena merasakan ketakutan. Yao Pin meletakkan cangkirnya kembali ke atas meja dengan tangan yang bergetar hingga membuat sebagian tehnya tumpah. Dia mengetahui sosok tersebut, namun tidak berani untuk menyebutkan namanya, bahkan untuk sekedar mengucapkan dalam hati pun dia tidak berani melakukannya. Bagaimana bisa berada di sini? Apa yang sebenarnya akan melanda alam semesta ini? Yao Pin mengerutkan keningnya sambil memperhatikan seluruh tubuhnya yang masih bergetar tanpa bisa dia hentikan. Di Sekte Raja Wali, Yin Meilin tak henti-hentinya mengumpati King Long karena mengurung dirinya di dalam sebuah kurungan energi. Sebelumnya Ling Jin telah meminta King Long tetap berada di Sekte Raja Wali untuk mengawasi adiknya yang terus bersikeras ikut dalam peperangan antar benua itu. Ayahnya, Yu Yin serta Han Jieru pun tidak dapat untuk membujuk Yin Meilin. Cepat keluarkan aku, dasar kau orang aneh. Yin Meilin terus mengoceh tanpa henti dengan menghentak-hentakkan kakinya. Bing Xie menelan ludahnya melihat gadis yang berada di dalam kurungan itu tidak capek-capeknya mengoceh. Namun berbeda halnya dengan King Long, pemuda berambut biru itu terlihat duduk santai sambil mengipasi wajahnya. Hah? Entah kenapa hari ini burung-burung mengoceh lebih kencang dari biasanya. Apa kau bilang? Kau menyamakan aku dengan burung. Awas kalau aku sudah keluar akan aku potong-potong kau, dasar rambut aneh. Yin Meilin semakin menjadi mengumpati King Long karena merasa disamakan dengan burung. Saat King Long akan menjawab perkataan Yin Meilin, tiba-tiba saja tubuhnya bergetar ketakutan tanpa sebab hingga kursi tempat dia duduk ikut bergetar. Pemuda berambut biru itu mengerutkan kening sambil melihat kedua tangannya. Lalu tidak lama kemudian, King Long teringat akan satu sosok. Ini mustahil. Bagaimana mungkin? Gumam King Long dalam hatinya. Sama seperti halnya dengan Yao Pin, King Long pun tidak memiliki keberanian untuk menyebutkan nama sosok tersebut meski di dalam hatinya sekalipun. Di medan pertempuran, setelah memperhatikan Xin Chen dengan seksama, Ling Jin menjentikkan jarinya. Cetik, seketika itu waktu serta bencana alam tiba-tiba terhenti. Semua yang berada di daratan Huangwu kecuali Ling Jin dan Xin Chen diam mematung tidak bergerak setelah Ling Jin menjentikkan jarinya. Suasana menjadi hening dan sangat senyap. Pemuda itu masih melayang sedikit di atas Xin Chen yang saat ini masih bersujud kepadanya sambil melipatkan kedua tangan di dada. Kemudian dia semakin mendekati Xin Chen secara perlahan dan berkata, "Aku tahu tujuanmu yang sebenarnya, makhluk rendahan." Mendengar suara Ling Jin dalam jarak yang begitu dekat benar-benar membuat jiwa Xin Chen seperti dicabik-cabik. Terlihat darah kembali menetes dari sudut bibirnya. Xin Chen sama sekali tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab perkataan Ling Jin. Dia hanya semakin merendahkan sujudnya saat ini. Ling Jin menggerakkan jari telunjuk tangan kanannya ke arah Xin Chen dan mengarahkannya ke Gunung Zuida. Lalu seketika sebuah energi tak kasat mata menarik serta menghempaskan tubuh pemuda itu dengan sangat keras, kemudian menghantam Gunung Zuida tempat di mana Ling Jin terjatuh sebelumnya hingga membentuk sebuah kawah yang lebih besar. Wush! Buom! Hoak! Xin Chen memuntahkan darah yang cukup banyak dari dalam mulutnya. Seluruh tubuhnya terasa remuk akibat gerakan jari telunjuk Ling Jin. Kemudian dia kembali mendekati Ling Jin dengan cara merangkak tertatih-tatih. Akan tetapi baru beberapa jengkal dia merangkak, Ling Jin menggerakkan tangan kanannya, Gunung Zuida terangkat saat itu juga dan melayang tepat di atas tubuh Xin Chen. Namun anehnya kejadian itu tidak menimbulkan suara sama sekali. Seluruh daratan Huangwu dan sekitarnya tetap sangat hening dan senyap setelah Ling Jin menghentikan waktu. Melihat gunung terbesar di benua barat itu melayang di atasnya,
Xin Chen berusaha untuk bergerak menjauh. Tetapi tubuhnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan tanpa sebab. Ampun, ampun. Xin Chen berkata dengan sangat lirih dan mengiba kepada Ling Jin. Keringat dingin membanjiri tubuhnya yang masih bergetar ketakutan. Seluruh kekuatannya mendadak tidak berfungsi di hadapan Ling Jin saat ini. Ling Jin mengayunkan tangan kanannya ke bawah dan saat itu juga, gunung Suida menimpa tubuh Xin Chen hingga hancur lebur tergencet gunung tersebut. Kemudian pemuda berambut perak itu mengangkat tangan kanannya kembali. Saat itu pula gunung Suida ikut terangkat dan memperlihatkan tubuh Xin Chen sudah menjadi serpihan-serpihan daging yang sebagian menempel di bawah gunung tersebut. Ling Jin menjentikkan jari tangan kirinya, lalu seketika keajaiban terjadi. Tubuh Xin Chen yang telah hancur lebur dan tidak bernyawa seketika utuh dan hidup kembali seperti semula. Xin Chen seperti kebingungan dengan peristiwa yang tengah menimpanya saat ini. Namun belum sempat dia tersadar dari kebingungannya, gunung Suida kembali menimpa tubuhnya dan setelah itu Ling Jin kembali menghidupkannya. Pemuda berambut perak itu mengulangi hal tersebut hingga beberapa kali. Kemudian di saat-saat Xin Chen sudah benar-benar putus asa, Ling Jin mengembalikan gunung Suida ke tempatnya yang semula. Kau kumaafkan untuk kali ini. Namun jangan merasa tinggi terlebih dahulu karena aku telah menanamkan kutukan budak ke dalam jiwamu. Dua suara yang terdengar sangat berat kembali keluar dari mulut Ling Jin. Di saat itu pula Xin Chen kembali memuntahkan seteguk darah akibat mendengar tekanan kekuatan yang terkandung di dalam suara tersebut. Mulai sekarang, kau adalah budak dari anak ini. Jika sekali saja dalam pikiranmu terlintas untuk mengkhianatinya, maka jangan harap kau bisa bereinkarnasi bahkan dalam jutaan kali kematianmu sekalipun. Ucap Ling Jin. Xin Chen segera bersujud kembali kepada Ling Jin. Dia tidak menjawab bukan karena tidak mau, namun Xin Chen tidak memiliki keberanian lagi untuk sekedar mengeluarkan suaranya saat ini. Aku ingin kau membuktikannya sekarang. Kau lihat segerombolan debu tidak berguna itu. Ucap Ling Jin sambil menatap ke arah pasukan Kekaisaran Tang. Lalu Xin Chen menolehkan pandangannya mengikuti arah tatapan mata Ling Jin. Musnahkan mereka semua. Perintah Ling Jin yang ditanggapi dengan anggukan kepala oleh Xin Chen. Kemudian Ling Jin memisahkan pasukan Kekaisaran Han dan pasukan iblis dari pasukan milik Kaisar Tang Wuking. Lalu dia kembali menjentikkan jari tangannya dan saat itu pula waktu kembali berjalan seperti sedia kala. Sesaat setelahnya naga emas kecil dan tanda suci lotus emas menyusut dan masuk kembali ke dalam tubuh Ling Jin. Kemudian pemuda berambut perak itu tiba-tiba tidak sadarkan diri, tubuhnya meluncur bebas dan jatuh di atas tanah daratan Huangwu. Bersamaan dengan hal tersebut, dua mata emas naga raksasa di atas langit menghilang dan alam kembali tenang. Semua orang serta pasukan iblis yang kembali tersadar menjadi sedikit linglung. Mereka merasa kebingungan karena tiba-tiba telah terpisah dari lawan mereka tanpa sebab. Akan tetapi belum sempat mereka menenangkan pikiran, Xin Chen telah membidikkan panah Raja Phoenix-nya ke arah pasukan Kekaisaran Tang. Sorot matanya menyiratkan kebencian yang mendalam ketika menatap puluhan ribu pasukan itu. Tindakan Xin Chen tentu saja mengejutkan kedua belah pihak terutama Kaisar Tang Wuking sendiri. Dirinya merasa tidak yakin dengan apa yang dia lihat saat ini, di mana sebelumnya Xin Chen tengah bertarung melawan Ling Jin, namun sekarang dia justru terlihat hendak menghancurkan pasukan Kekaisaran Tang. Tidak hanya pihak Kekaisaran Tang yang terkejut dengan tindakan pemuda tersebut, para pasukan Kekaisaran Han, serta para pasukan iblis juga merasakan hal yang sama melihat Xin Chen justru akan menyerang pasukan Kekaisaran Tang. Tuan Chen, apa yang akan kau lakukan? Mereka adalah pasukan kita. Kaisar Tang Wuking berteriak mengingatkan Xin Chen, namun teriakan itu sama sekali tidak digubris oleh pemuda itu. Raja Phoenix menghancurkan bintang. Xin Chen menggumamkan jurusnya yang lain. Tidak tanggung-tanggung, dia langsung mengeluarkan jurus terkuatnya untuk melenyapkan pasukan Kekaisaran Tang sesuai perintah Ling Jin sebelumnya dalam sekali serangan. Kemudian Xin Chen segera melepaskan anak panah energi cahayanya.
Anak panah itu melesat dengan sangat cepat dan berubah menjadi Phoenix cahaya bermahkota yang sangat besar. Daratan Huangwu seketika menjadi terang akibat bias cahaya yang terpendar dari tubuh Phoenix tersebut. Tidak lama kemudian Phoenix cahaya itu menyapu seluruh sisa pasukan Kekaisaran Tang hingga tak menyisakan satupun orang yang hidup. Buom, 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 tidak. Kaisar Tang Wuqing berteriak histeris melihat puluhan ribu sisa pasukannya telah lenyap. Apa yang kau lakukan, dasar bodoh? Jangan kau pikir karena reinkarnasi dewa, kau bisa berbuat seenaknya. Kali ini Kaisar Tang Wuqing benar-benar telah habis kesabarannya dan memaki Xin Chen. Setelah melenyapkan sisa pasukan Kekaisaran Tang, pemuda itu mengalihkan bidikannya ke arah Kaisar Tang Wuqing dan Wu Meng tanpa memperdulikan makian sang kaisar. Emosi jiwa Phoenix, Xin Chen kembali mengeluarkan jurus yang sama saat dia menyerang Ling Jin. Swoosh! Anak panah melesat dari busurnya lalu berubah menjadi Phoenix cahaya mengarah kepada mereka berdua. Kaisar Tang Wuqing dan Wu Meng terkesiap melihat Xin Chen menyerang mereka. Kemudian Wu Meng berdiri di depan Kaisar Tang Wuqing lalu menancapkan tombak apinya dan membuat sebuah perisai untuk melindungi sang kaisar. Swoosh! Phoenix cahaya itu terus melesat selama beberapa saat, kemudian menghantam perisai perlindungan milik Wu Meng hingga menyebabkan ledakan yang besar. Boom! Kaisar Tang Wuqing serta Wu Meng terhempas sangat keras dengan kondisi tak lagi bernyawa. Ini, Kaisar Han, dan semua yang berada di daratan Huangwu merasa tidak percaya dengan kejadian yang baru saja mereka saksikan, di mana Xin Chen justru melenyapkan pasukan Kekaisaran Tang, bahkan beserta Kaisar Tang Wuqing hingga tak menyisakan satu orang pun dari pihak Kekaisaran Tang kecuali Xin Chen. Bao Chun yang sempat ikut terkejut seketika tersadar begitu mendapati Ling Jin tergeletak di atas tanah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Jin. Lalu pemuda berambut merah itu segera melesat menghampiri sahabatnya. Sosok yang merasuki Ling Jin telah menghapus ingatan mereka semua mengenai dua mata emas naga raksasa beserta kejadian yang ada sangkut pautnya dengan hal tersebut, sehingga seolah-olah sebelumnya mereka tengah melakukan peperangan, dan tiba-tiba terpisah dari pasukan lawan hanya dalam satu kedipan mata tanpa diketahui penyebabnya. Nanti akan aku jelaskan, Xin Chen tiba-tiba berkata sambil mendekati Ling Jin yang tengah pingsan. Tentunya dia tidak akan menceritakan hal yang sebenarnya terjadi karena Xin Chen juga memahaminya sendiri untuk menjaga rahasia tentang kejadian itu. Kau tenang saja, Tuan hanya pingsan karena kelelahan, ucapnya kemudian. Tuan. Bao Chun mengerutkan keningnya mendengar perkataan Xin Chen yang menyebut Ling Jin dengan sebutan Tuan, lalu ditanggapi anggukan kepala oleh Xin Chen. Bao Chun menggeleng-gelengkan kepalanya karena merasa pening dengan kejadian yang tengah dia alami beserta yang lainnya. Namun dia tidak memikirkan lebih jauh karena yang terpenting saat ini adalah menolong sahabatnya. Kita menaang, hidup Kekaisaran Han, hidup benua Tengah. Seruan-seruan para pasukan Kekaisaran Han baik itu prajurit maupun para kultivator mulai terdengar dan meneriakkan kemenangan kekaisaran mereka atas Kekaisaran Tang. Apa kau bisa menghilang? Tanya Bao Chun. Xin Chen menganggukkan kepalanya dan menjawab, tentu saja bisa, karena aku adalah reinkarnasi dewa. Mari kita segera menolong Tuan. Baik, antarkan kami berdua ke Sekte Raja Wali. Bao Chun berkata kemudian menyentuh kening Xin Chen untuk memberi ingatan mengenai letak Sekte Raja Wali. Kemudian mereka bertiga menghilang dari daratan Huangwu saat itu juga tanpa memperdulikan yang lainnya. Sebenarnya pasukan iblis ingin berpamitan terlebih dahulu kepada Ling Jin sebelum kembali ke dunia bawah, namun karena calon penguasa mereka tengah pingsan dan sudah dibawa oleh Bao Chun menuju Sekte Raja Wali, maka Jenderal Mo Fang langsung memimpin pasukannya untuk kembali, tanpa berpamitan dengan Kaisar Han Wu maupun yang lainnya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.